Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, anak-anak mahasiswa semuanya yang berbahagia, selamat berjumpa kembali pada kuliah yang ke-5 ini. Sekali lagi kita masih hybrid, ada yang langsung ketemu saya, ada yang lewat online seperti saat ini. Tapi semoga semuanya bisa giliran dan nanti apa yang saya sampaikan tidak ada bedanya di hybrid maupun di berjumpa langsung. Pada pertemuan kelima ini kita membahas lebih lanjut mengenai human capital di era digital. Khusus pertemuan ini kita bahas mengenai digitalisasi apa yang terjadi pada sistem SDM kita. Menarik kan? Selama ini Anda mungkin tahunya hanya teori atau cerita dan sebagainya, tapi pada pertemuan ini saya akan menjelaskan inilah praktek digitalisasi yang terjadi di dunia SDM di organisasi. Selamat menikmati, selamat mengikuti kuliah, semoga bermanfaat bagi Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana dijelaskan pada pembukaan tadi, kuliah kelima ini saya akan menjelaskan, saya akan bercerita tentang apa yang terjadi di dunia sumber daya manusia terkait dengan sistem yang dibangun untuk menyesuaikan atau adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Jadi review dari kuliah kemarin dan kemarinnya lagi, saya sudah menjelaskan secara overall mengenai kegiatan sumber daya manusia itu apa, kegiatan human capital itu apa, kegiatan talent management itu apa, dari diawali dari perencanaan organisasi, menyusun jabatan-jabatan, kemudian struktur organisasi seperti apa, kemudian aktivitasnya diawali dari perencanaan tenaga kerja, rekrutmen, kemudian sosialisasi atau induksi, kemudian karir, pelatihan dan pengembangan SDM, kemudian berpindah lagi ke kesejahteraan, kemudian berpindah lagi bagaimana keselamatan dan kesehatan kerja, kemudian akhirnya bagaimana perlakuan perusahaan untuk orang pensiun itu harus bagaimana, dan terakhir adalah hubungan ketenaga kerjaan. Artinya itu semua overall harus sudah ada pahami semuanya kan? Insya Allah ada pahami semuanya secara overall. Kemudian khusus pertemuan sebelumnya minggu yang lalu kita bahas mengenai assessment, karena pengetahuan ini memang bagian kecil dari SDM, tapi Anda nanti masuk ke dunia kerja harus paham langkah awal Anda masuk ke organisasi itu pasti akan dikenai assessment. Assessment itu apa? Sudah dijelaskan yang lalu. Kemudian dikenalkan istilah kompetensi oleh Richard Baxis di situ. Kemudian kompetensi apa yang akan diukur? Ingat, kompetensi ada 4, skill, kemampuan, keterampilan, dan ciri-ciri pribadi. Itulah yang diungkap lebih jauh dengan alat-alat yang membantu asesmen, yang tentu saja dilaksanakan oleh asesor yang ahli. Oke, selanjutnya pertemuan pada kali ini kita bahas mengenai sistem-sistem apa sih yang terjadi di lingkungan atau di bidang sumber daya manusia dan khususnya dan organisasi pada umumnya. Ada 2 secara garis besar perangkat pendukung human capital di era digital ini. Perangkat pendukung human capital di era digital.
Yang pertama terkait dengan SDM sendiri, yang kedua non SDM. Mengapa non SDM? Kadang kan kalau SDM itu khusus. Kalau non SDM itu misalnya bagian umum, bagian hukum, bagian corporate secretary, bagian humas, bagian komunikasi dan sebagainya, itu di luar SDM. Oke, nah pertemuan lalu yang awal, pedoman semua pengelolaan SDM itu adalah menggunakan mazhab atau azas merit system. Oke kan, ingat merit system itu sekali lagi adalah menjadikan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja sebagai pertimbangan utama. Menjadikan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja sebagai pertimbangan utama. Bukan senioritas, bukan kedekatan, kan gitu kan, tapi kualifikasi, kompetensi, dan kinerja sebagai pertimbangan utama, khususnya adalah kinerja. Maka kinerja di dalam dunia pengembangan SDM betul-betul merupakan hal yang diuplek terus, diolah, diperbaiki, disempurnakan alat-alatnya itu. Nah, saya juga memperkenalkan pertemuan sebelumnya bahwa merit system itu mulai diadopsi di dunia ASN sejak tahun 2014, undang-undangnya nomor 5 tahun 2014. Di situ ada namanya, akhirnya ada tunjangan kinerja kan, tunjangan kinerja gitu kan. Jadi kalau katakan gaji secara total itu remunerasi take home pay pegawai, take home pay itu ada secara total gitu, kalau sekarang kan 100%, maka terdiri dari gaji pokok, kemudian tunjangan, kemudian juga fasilitas lainnya. Nah, sebelumnya mungkin secara umum gaji pokok 100 atau katakan remunerasi 100, maka yang 95 itu fix, yang 5% itulah baru variabel. Variabel itu tergantung pada kadang-kadang ada absensi kan dulu, kalau zaman dulu begitu. Nah, dengan azas merit system, maka kompetensi khususnya kinerja itu betul-betul diperhatikan betul. Mari kita masuk ke digitalisasi manajemen SDM. Saya mengambil salah satu contoh perusahaan, bukan berarti harus itu aja, tapi pengalaman saya di perusahaan itu sehingga saya bisa share lebih jauh. Jadi tolong dipahami betul. Digitalisasi manajemen SDM itu meliputi apa saja. Jadi pertama, tidak mau Anda harus paham bahwa organisasi itu dalam jangka pendek, dalam jangka 25 tahun ke depan itu namanya visi. 5 tahun ke depan namanya misi. 1 tahun ini itu ada yang mengatakan orang target, ada goal, ada sasaran. Nah, tahun ini contohnya perusahaan A, dia punya namanya KPI, Key Performance Indicator. Banyak pendekatan digunakan untuk menyusun KPI, misalnya kalau menggunakan balance scorecard itu misalnya yang umum, maka ada target finansial, ada target customer, ada target pertumbuhan, dan ada target learning and growth. Nah, itu semuanya perusahaan itu punya target besar. Siapa yang menetapkan? Pemegang saham. Target-target itu disusun, kemudian disosialisasikan, kemudian di cascading atau dibagi sampai ke bawah, ke tingkat cabang, ke tingkat unit, ke tingkat jabatan, sampai ke individu. Itu sebetulnya. Nah, di dalam suatu perusahaan yang pernah saya ikuti, maka program kerja itu disusun menjadi individu, dan dalam bulanan itu dinamakan rencana kerja bulanan atau RKB.
Kemudian maka disusunlah yang namanya manajemen kinerja elektronik itu. Jadi mungkin istilah lain di perusahaan monggo, tapi ada perusahaan yang menggunakan istilah namanya manajemen kinerja elektronik. Untuk apa? Manajemen kinerja elektronik itu adalah sistem yang disusun bagaimana KPI korporat akhirnya di breakdown, di downline, di cascading menjadi KPI individu dan dilaksanakan secara bulanan. Pengendaliannya cukup melalui komputer atau melalui handphone dan itu dikaitkan langsung ke remunerasi mereka. Akhirnya dampaknya adalah pada penggajian, pada karir, pada pelatihan dan sebagainya. Nah, untuk lebih lanjut terkait dengan manajemen kinerja, maka nanti ada video khusus ya yang bisa pendek yang menjelaskan itu. Tapi intinya di dalam sistem yang ada di organisasi tadi ada SDM dan SDM, maka digitalisasi pertama yang disusun di dunia organisasi adalah terkait dengan SDM, yaitu adalah menyusun manajemen kinerja dalam tanda kurung elektronik atau digitalisasi. Mengapa harus digitalisasi? Pertanyaannya, karena kalau tidak digitalisasi, kalau dikerjakan manual itu tidak ada yang sanggup. Padahal kinerja ini diukur per bulan. Jadi mekanismenya adalah setiap bulan pegawai mengisi kinerjanya, setiap akhir bulan mengevaluasi self assessment secara mandiri, kemudian dilanjutkan bulan berikutnya dan sebagainya terus. Siapa yang sanggup kalau manual? Di zaman dulu yang namanya penilaian secara manual itu ke negeri atau siapapun itu kan akhirnya yang terjadi adalah dikumpul pada akhir tahun yang baru ngisi. Ya tentu saja nggak objektif lagi yang seperti itu. Jadi manajemen kinerja elektronik itu akhirnya sebagai dasar untuk menyusun sistem-sistem lain termasuk sistem diklat, sistem penggajian, sistem karir dan sebagainya. Nah, sebagai gambaran di dalam suatu perusahaan, ya, saya dulu bekerja di Pelindo, mungkin ini faktanya memang ini saya bangun di Pelindo zaman itu. Apa yang terjadi? Saya mengubah komponen yang namanya komponen gaji itu adalah fix. Kalau gaji 100%, maka fix salary itu awalnya 90%, variable salary itu 10%. Saya ubah secara total dengan menambahkan nilai uangnya sehingga fix salary atau gaji tetap itu 55%, variabel salary rata-rata 45%. Jadi bukannya mengurangi gaji, bukan, tapi persentasenya yang seperti itu, yang dulu fix itu 10 menjadi 45. Sehingga yang 45 itulah yang dimainkan dalam tanda petik di manajemen kinerja ini. Nah, dengan kondisi itu maka pegawai betul-betul ngisi kinerjanya, bekerja dengan baik, gitu kan. Nah, sistemnya kayak apa? Ya tadi menggunakan pendekatan balance scorecard, strategi korporat di cascading, ada bidang tertentu yang nyusun, maka menjadi action plan bulanan, kemudian diupload ke dalam sistem itu. Jadi pegawai itu kalau untuk bulan besok misalnya tinggal nengok, oh ternyata sudah tertulis di situ, pindahkan ke sistem dia. Kemudian kalau perlu diperbaiki, kalau enggak ya sudah diterima, akhir bulan dievaluasi dan akhirnya dampaknya pada penggajian dia. Nah, itu terkait dengan
sistem yang saya katakan tadi, penilaian kinerja. Untuk lebih detailnya berikut ini ditampilkan video terkait dengan manajemen kinerja elektronik tersebut. Yang kedua adalah digitalisasi non-SDM atau di wilayah General Affair. Apa saja yang bisa digitalisasi? Itu kan kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan itu umum, orang SDM atau orang umum itu kerjaannya apa aja sih? Yang nampakkan hanya melayani tamu, kemudian jamuan makan, kemudian kebersihan, kemudian keamanan, yaitu ya, tapi itu sebagian kecil pekerjaan dari orang di bagian General Affair. Kalau boleh yang lain, inilah yang akan saya tampilkan sehingga Anda jadi paham betul bahwa pekerjaan di
di dunia SDM itu tidak bisa dianggap remeh, apalagi kalau disusun digitalisasi. Yang kedua adalah kalau kita istilahkan itu digitalisasi dalam surat menyurat. Di tempat saya dulu dinamakan manajemen surat elektronik, disingkat MSE. Saya kira sekarang udah umum, tapi ketika di zaman 2000 saya bangun di ini 2015-an itu hampir semuanya masih manual. Surat menyurat itu kan sebetulnya pekerjaan rutin, tapi kemudian dokumen atau sampahnya banyak. Jadi harus ada surat, harus ada kertas fisik dikirim ke sana, pakai memo, ada tanda tangan dan sebagainya. Itu kan waktu berupa manual seperti itu. Tapi kemudian dengan adanya surat menyurat elektronik, semuanya itu hanya pakai sistem. Formatnya sudah ada, kita nulis di laptop ini, bisa juga di handphone agak sulit dan kecil ya. Di laptop gini nulis, kemudian pakai barcode, nggak perlu tanda tangan, send kepada siapa, terkirim, jelas jam, menit, detiknya jelas, diterima kepada siapa juga jelas, kemudian diterima jam berapa, direspon jam berapa, jawabannya apa, jelas terekod semuanya. Di balik itu semuanya ada efisiensi yang betul-betul betul-betul efisiensi terjadi. Jadi saya sangat ingat dulu itu di kantor pusat saja setiap bulan untuk alat tulis, untuk kertas, kemudian tinta dan sebagainya, setiap bulan itu habis miliar. Tapi kemudian ketika sistem ini kita bangun, kita jalankan, nggak sampai 100 juta akhirnya kebutuhan kertas, tinta. Jadi nggak ada alasan lagi. Jadi ternyata dengan digitalisasi surat menyurat, maka yang namanya bisa efisiensi banyak sekali. Nah, jadi itu satu, surat menyurat. Juga dengan surat menyurat bisa menjaga kerahasiaan, begitu. Jadi di presentasi saya itu contoh surat menyurat di laptop itu di screenshot. Ya betul-betul tidak pakai email. Kalau email kan umum gitu kan. Ini sistem yang dibangun untuk memindahkan surat menyurat yang selama ini manual menjadi digital, dan efisiensinya banyak sekali. Jadi sekarang kalau yang dulu digital kerja harus di tempat, dengan kalau manual kerja harus di tempat, dengan digital maka bisa kemanapun merespon surat, kemanapun merespon nota dinas dan sebagainya. Di banyak tempat asal ada wifi bisa dilakukan. Nah, kemudian selain manajemen surat menyurat elektronik, apalagi yang dibangun untuk mengantisipasi digitalisasi di SDM ini. Satu tadi ya, surat menyurat elektronik, materinya banyak, tapi intinya ini bisa di-share kepada Anda. Tapi intinya bahwa dengan surat menyurat elektronik maka terjadi efisiensi, menjaga kerahasiaan, kemudian juga memudahkan orang bekerja. Selanjutnya adalah memudahkan orang mengontrol surat masuk keluar, atau juga memudahkan disposisi
memantau disposisinya jam berapa, kemana gitu. Oke, satu itu surat MSE, surat menyurat elektronik. Yang kedua, berarti tadi ada yang kedua kalau dari sisi di luar non SDM adalah arsip elektronik. Kalau di zaman sebelumnya arsip itu disusun pakai kartu begitu kan, pakai kartu dicatat surat arsip masuk tanggal berapa, isinya apa, kalau ada yang minjem kemana dan sebagainya. Lah dengan elektronik semuanya juga mudah, semuanya dipantau lewat sistem, gitu kan. Jadi arsip elektronik ini kalau perusahaan kecil mungkin arsipnya juga nggak banyak, nggak perlu disusun. Tapi kalau perusahaan besar yang setiap saat itu ada dokumen masuk keluar, kemudian perjanjian harus disusun berurut dan sebagainya, repot kalau tetap manual. Karena kalau manual itu menggantungkan pada orang. Biasanya ada orang yang pengalaman di situ, yang sudah bekerja lama di situ, sehingga dia betul-betul paham betul di otak dia arsip ini di mana. Ya, dia tinggal nunjuk ingatnya, tapi itu nggak bisa lagi, harus digantikan oleh sistem. Jadi arsip elektronik ini sebetulnya kadang-kadang nggak kepikiran oleh organisasi, tapi ternyata ketika kita butuh data, butuh informasi yang lama, nyarinya nggak ketulungan. Maka dengan arsip elektronik itu gampang, karena tinggal klik, tinggal mau cari apa akhirnya adanya di sini, sudah ditunjukkan oleh sistem. Jadi apa backgroundnya sih sebetulnya? Terekod jelas, ingin transparan, kemudian dengan penomoran dokumen secara otomatis maka tidak bisa disalahgunakan atau sulit disalahgunakan. Coba kalau penomoran dengan tangan itu kadang-kadang udah pesen nomor, akhirnya bisa tulis tangan, bisa akhirnya ada variasi nomor 1 nggak langsung nomor 2, padahal nomor 2 udah ada, akhirnya jadi 1A, 1B, 1C. Kalau arsip elektronik nggak bisa. Kemudian pencarian dan pengarsipan dokumen itu mudah. Pengiriman dokumen dan pencarian juga tidak butuh waktu lama, tidak perlu ruang penyimpanan arsip yang luas. Jadi karena semua tadi sudah manajemen pakai surat menyurat elektronik, maka arsip elektronik nyari datanya ya tinggal klik, nanti sudah di scanning begini, begitu kan. Jadi nggak butuh surat secara fisik banyak. Keamanan dokumen terjamin. Jadi kemudian terakhir adalah lokasi dan waktu untuk mengakses tidak terbatas. Kalau itu fisik maka dari jam 8 sampai jam 5. Tapi kemudian kalau itu non fisik seperti itu, jam berapapun Anda bisa asal punya password dan bisa login, gitu kan. Kemudian di luar arsip elektronik banyak keunggulan. Nanti ini di presentasi saya banyak terkait dengan screenshot yang terjadi. Jadi nggak bohong, fakta betul pakai sistem. Ada lagi sistem yang lain yang ingin saya perkenalkan, yaitu namanya manajemen travel elektronik. Manajemen travel elektronik itu mengatur manajemen yang mengatur bagaimana perjalanan dinas pegawai itu diatur. Jadi pegawai mau pergi kemanapun dan sebagainya itu tinggal masuk ke sistem, kemudian mengisi mau kemana, kemudian minta persetujuan approval atasan. Kalau atasan oke, di situ bilang oke. Ngecek anggaran juga di situ. Kalau anggarannya nggak ada juga nggak bisa pergi. Tapi kalau ada alternatif lain, bisa nggak izin pakai anggaran di bidang lain disetujui, oke, nampak terekod. Kemudian akhirnya kalau setujui,
kemudian langsung plek, kalau sudah setuju masuk ke bidang umum akan ngontak, Pak Anda setujui, Anda mau naik apa dan nginep di mana, sudah disiapkan langsung oleh umum. Jadi selama ini hal yang manual, yang jadi pekerjaan kecil ribet, ngurus SPG, perjalanan dinas itu kan ribet, kemudian yang kecil-kecil gitu diwakili oleh sistem, tinggal nyaman pakai handphone sambil ngopi, minum teh, nyemil, bisa. Itu yang namanya dibangun manajemen travel elektronik. Nah, jadi ya semuanya emang tidak mudah awalnya, tapi komit penjalanin akhirnya jadi. Jadi manajemen travel elektronik itu memudahkan sekali pekerjaan yang sebelumnya ini manual, sehingga apa keuntungannya? Keuntungannya antara lain cepat ditanggapi, kemudian juga prosedur yang selama ini ribet masuk sistem mudah, juga anggaran terkontrol. Yang selanjutnya adalah betul-betul komit terhadap report. Jadi kalau dia pergi nggak report, maka dia akan pergi berikutnya nggak akan di-approve oleh sistem sebelum sebelum report atau laporan dia pergi yang waktu itu nggak dibikin di sistem itu. Jadi menjaga itu semuanya. Mau masukkan apa lagi? Bisa. Jadi salah satu sistem yang dibangun adalah tadi manajemen travel elektronik. Kemudian apa lagi yang dibangun? Adalah manajemen diklat elektronik, atau istilahnya kalau zaman sekarang menterengnya adalah Korpu, Corporate University. Jadi membangun Korpu itu diawali dengan membangun namanya manual dulu terkait dengan menyusun pendidikan, pelatihan apa yang harus diberikan oleh pegawai di periode itu terkait dengan kompetensinya. Dia mau naik karir atau dia untuk memenuhi kompetensinya, itu disusun, kemudian didigitalkan, setelah itu dikendalikan. Jadi pekerjaan utama dari manajemen diklat elektronik atau membuat Korpu University ini memang nggak mudah, karena disusun namanya training need analysis dulu. Jadi training need analysis dulu, kebutuhan training disusun dulu, harus melibatkan banyak pihak, akan jadi buku. Buku itu isinya adalah di tahun ini si X itu akan mengikuti pendidikan di mana, kapan, berapa lama. Kemudian dibalik lagi, laporan berikutnya adalah pendidikan ini akan diikuti oleh siapa, kapan, di mana. Lengkap, misalnya kalau pegawainya ada 2000, ya 2000 pegawai itu punya rekod seperti itu. Kemudian kalau pelatihannya ada 300, maka 300 pelatihan itu lengkap list ya seperti itu, dipindah ke sistem. Setelah dipindah ke sistem, maka tinggal dikendalikan. Klik, tinggal gitu aja sebetulnya. Nah, yang sulit adalah menyusun di awal training need analysis ini. Tapi kemudian setelah jadi untuk tahun-tahun berikutnya nggak sulit. Itu intinya. Jadi sistem yang dibangun terkait digitalisasi di bidang non SDM yang berikutnya tadi adalah manajemen diklat elektronik atau menyusun untuk corporate university. Kemudian apalagi begitu kan? Apalagi semuanya itu. Nah, sebetulnya ini harusnya di pertama, tapi akhirnya saya gongkan yang terakhir adalah payroll
terpusat. Anda jangan tertawa gitu ya sebetulnya. Apa artinya begini? Dulu banyak perusahaan, ada perusahaan saya itu juga di tahun-tahun 2010 ke bawah itu sebetulnya. Kita punya cabang banyak. Dulu itu menggaji pegawai itu kekuasaan cabang masing-masing, menggaji pegawai, kemudian awalnya itu pakai list sebelum komputerisasi, memang ya ketik lah gitu, pakai komputer, tapi masih istilahnya hanya memindahkan ketikan pakai mesin ketik lewat komputer, list, digaji orang itu dan ngambil fisik awalnya. Gaji, misalnya gajinya 500.000 gitu kan, amplop kita ngambil bawa pulang gitu. Kemudian berubah, akhirnya fisik ditransfer. Itu pun dulu banyak protes. Mengapa ditransfer nggak fisik kan gitu kan? Ya, akhirnya kerjasama bank, setiap pegawai punya nomor rekening fisik, yang fisik ditransfer. Perubahan selanjutnya itu adalah sistem itu begitu itu yang dulu dibayar ke cabang-cabang kita tarik semuanya ke kantor pusat. Sehingga kantor pusatlah yang langsung mengirim ke rekening-rekening mereka. Kenapa seperti itu? Kita lakukan? Pernah kejadian seorang di cabang A itu utang bank. Nah, gitu kan, utang bank belum lunas, jadi pindah ke cabang B, ngemplang di situ, nggak ngelunasi. Di cabang B, dia pinjam di bank lain, gitu, disetujui utang lagi. Nanti nggak lunas lagi, belum lunas sudah pindah ke cabang C. Akhirnya bisa kejadian satu pegawai itu punya utang di 3 cabang, di 3 bank. Dan rekodnya baru ketahuan ketika semua pembayaran gaji itu kita tarik semua kantor pusat. Nah, akhirnya payroll itu, pembayaran gaji itu kita tarik ke kantor pusat dan kita kaitkan tadi dengan manajemen kinerja, kita kaitkan dengan manajemen diklat, dan kita kaitkan lagi dengan aturan disiplin pegawai. Itu pakai sistem semuanya, sehingga apabila nilai MKI-nya tadi manajemen kinerja elektronik dia nggak bagus, nggak dapat maksimal, langsung gajinya kepotong. Begitu terus. Gitu. Jadi sistem inilah yang akhirnya kita tawarkan atau dibikin untuk mengantisipasi atau untuk mengendalikan atau dapat dikatakan memenuhi kebutuhan zaman yang berubah terkait digitalisasi ini. Jadi tadi digitalisasi di SDM, khususnya SDM ada 2, SDM sendiri dan non SDM. Kalau SDM khusus adalah bagaimana membangun manajemen kinerja berbasis elektronik. Dasarnya adalah KPI yang dari korporat di breakdown ke individu, kemudian menjadi rencana kerja bulanan dimasukkan dalam sistem, juga mengubah pola penggajian yang dulu fixed salary 10% dari gaji menjadi 40 variable salary yang dulu 10% dari gaji menjadi 45% dari gaji. Kemudian itulah diolah dalam sistem manajemen kinerja elektronik menjadi variabel tunjangan kinerja. Itu kita katakan tunjangan kinerja. Yang kedua, non SDM itu ada arsip elektronik, ada diklat atau katakan Korpu University, ada manajemen, ada pengaturan travel manajemen, kemudian juga hal-hal lain, termasuk kalau dari bidang hukum juga dibangun mengenai dokumentasi kasus-kasus hukum secara elektronik. Semuanya disusun sehingga seharusnya kalau perusahaan itu besar dan mampu, tidak harus lagi semuanya dilaksanakan secara manual,
tapi bisa dibantu dengan sistem untuk memudahkan kerja saat ini dan di masa mendatang. Jadi itu yang ingin saya ketengahkan pada pertemuan ke-5 hari ini. Semoga bermanfaat, semoga dapat dipahami, dan insya Allah untuk lebih detail atau kurang jelas nanti apabila ada pertemuan fisik, ada offline, bisa diskusikan lebih lanjut. Terima kasih, selamat siang, salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.